Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kamu akan terkejut. Dia akan dipersatukan untuk dirimu. Jadi dia dipersatukan denganmu dan kamu bakalan surprise siapa orangnya. Jadi this is fun reading, diperuntukkan untuk bahagia, diperuntukkan untuk membooster energi positif. Jadi nontonnya dari awal sampai akhir untuk claiming energi healingnya. Namun, aku percaya, di dunia tidak ada yang kebetulan. Berarti siapapun yang klik video ini ada pesannya untuk dirimu. Jadi diproses baik-baik setiap pesan-pesan yang aku sampaikan. Kadang-kadang aku menerjemahkannya itu bisa secara harafiah, tapi kadang-kadang juga ada kiasan-kiasan, metafora-metafora. Lalu, untuk kalian yang baru channel aku, hai! Gimana caranya fokus sama diri kamu sendiri, fokus sama energi sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati, tarik nafas, tahan, hembuskan. Lakukan beberapa kali sampai kamu benar-benar relax, sampai kamu benar-benar tenang. Kamu boleh pause videonya jika kamu butuh waktu untuk ketenangan ya. Jadi ini timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat momen kamu menonton. Setahun setelah aku post, 10 tahun setelah aku post, atau bahkan semenit setelah aku post. Jadi teraplikasikan momen tersebut. Dan kita langsung mulai saja. Aku bakal langsung lihat ciri-ciri orangnya. Kamu akan terkejut. Ternyata dia yang akan dipersatukan dengan dirimu. Aku ngelihatnya itu ada, kamu bisa menyadari kalau mungkin ada tanda-tanda dari semesta. Kamu sering lihat bunga warna biru. Ada juga di sini yang kayak fish, apa ini, seafood. Mungkin kamu sama dia akan suka banget makan seafood atau ada sebuah perbincangan di restoran seafood. Yang aku lihat di sini, dia adalah sosok orang yang sangat cukup expert ya di bidang pekerjaannya. Jadi di sini ada forgiveness, ada leadership, jadi seorang pemimpin. Kamu berhubungan sama sosok orang yang karirnya oke banget gitu. What does this one come out? And then love, ya ini ada bunga. Jadi kamu bakalan notice atau bakalan ngeh banget, semesta itu ngasih tanda dengan munculnya berbagai macam bunga, terutama bunga-bunga warna biru. Lalu di sini kita jelasin dulu ya orangnya siapa. Dia adalah sosok orang yang pemaaf. Di sini ada forgiveness. Kalau ada forgiveness biasanya juga ada sebuah kesalahan yang pernah dibuat. Jadi butuh minta maaf dulu. Jadi ini bisa ada konflik sebelumnya atau kamu yang harus meminta maaf atau dia yang harus meminta maaf. Jadi di sini ada forgiveness. Kamu diminta untuk memaafkan sebuah keadaan dulu untuk bisa bersama-sama dia. Lalu dari forgiveness sendiri, dia juga sosok orang yang legowo. Dia juga sosok orang yang bukan pendendam ya, jadi gampang untuk merelakan gitu. Dari energi the leadership di sini, leadershipnya gambarnya polar bear. Dia sebenarnya sosok orang yang hangat, walaupun dia bekerja di bidang yang ekstrim atau bidang yang kejam, tapi dia adalah sosok orang yang kuat, jadi tidak terpengaruh sama bidang pekerjaannya dia. Nah, dari energi the leadership sendiri, kamu berhubungan sama sosok orang yang saat ini kedudukan di pekerjaannya cukup baik ya, jadi di tingkat yang atas. Dari energi leadership sendiri, ini adalah jiwanya dia. Dia punya jiwa pemimpin. Orangnya, cara memimpinnya juga unik. Dari energi love, ini orangnya itu suka keindahan. Kamu bisa lihat kalau rumahnya dia itu mungkin di depannya ada tanaman, ada bunganya gitu. Cuman dari love sendiri, dia tipe orang yang kalau mencintai itu showing off, jadi ditunjukkan, dipamerin gitu. Jadi contoh kalau dia punya sosial media, dia punya pasangan pasti akan ditunjukin, ini pasangannya ini loh gitu. So aku bakalan lihat lagi dari tarot deck, aku bakalan mencoba mencari tahu lagi lebih detail tentang siapa orangnya yang akan dipersatukan oleh semesta sama kamu. The Tower, who is this person meant to be with? What's this video? Ini orangnya benar-benar mengejutkan ya. Dari The Tower sendiri, dia adalah orang yang akan datang secara tiba-tiba. Like
duar gitu. Kayak dari The Tower sendiri di sini ada sesuatu hal yang akan terjadi dalam kehidupan kamu dan itu akan meruntuhkan uh, berbagai macam tembok yang kamu buat selama ini. Dari energi The Tower ini bagaikan petir di siang bolong. Di sini dari aku lihat dia juga akan terkejut gitu loh. Ternyata dirimu loh yang diperuntukkan untuknya. Jadi sama-sama terkejut. Di sini dari The Nine of Wands tadi aku bilang dia akan meruntuhkan berbagai macam tembok yang kamu buat. Tembok-tembok yang kita buat tuh kadang-kadang nggak sadar ya. Jadi kayak misalnya saat kita mencoba untuk berhubungan baru sama orang, kita membuat shield atau membuat sebuah perlindungan diri gitu. Bisa dengan landasan karena trauma masa lalu atau landasan karena ketakutan gitu loh. Nah, di sini akhirnya si pagar yang kamu buat itu akan diruntuhkan. Nine of Wands juga menunjukkan sosok orang yang sangat menghargai uh, pasangannya, sangat menghargai space. Jadi kalau pasangannya pengen kerja, go ahead kerja, biarin kerja. Pasangan yang mau berkembang segimanapun ya udah dibiarin gitu. Dia bukan tipe orang yang kamu tuh harus ngikutin apa yang aku mau. Jadi tipenya gini, contoh, aku tuh nggak suka bakso, jadi kamu nggak boleh makan bakso. Dia bukan tipe yang kayak gitu. Dia nggak suka sesuatu hal, kamu mau ngelakuin itu nggak masalah, asal tidak terpengaruh ke dianya gitu. Sama, dia suka sesuatu hal, dia tidak akan memaksakan untuk kamu mengikuti itu gitu. Dia tipenya tahu jarak atau tahu space. Tell me more about who is this person. Kamu bisa berhubungan sama energi Sagittarius, Libra, ada juga di sini Leo, ada juga Aries, ada juga Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Sebenarnya orang-orang di sekitar kamu sudah mulai notice atau sudah mulai ngeh gitu tentang sebuah koneksi antara kamu sama dia. Cuman kadang-kadang yang lucu tuh gitu. Kalau kamu lihat film deh, kayak ada dua sosok manusia yang jatuh cinta gitu. Dua orang itu nggak akan sadar, malah yang sadar adalah orang-orang sekitarnya. Nah, kejadian sama dirimu. Dari Page of Cups sendiri, orang-orang udah ngeliat ada percikan cinta antara kamu sama dia, cuman kamunya sendiri sama dirinya sendiri belum menyadari itu. Dan saat menyadari, itu bagaikan tadi aku bilang petir di siang bolong. Dari The Hangman, dia adalah sosok orang yang pasif. Pasif itu dalam arti dia sering mengobservasi. Dia juga tadi aku bilang bukan tipe orang yang ngoyo, bukan tipe orang yang memaksakan keadaan, bukan tipe orang yang segala macam harus sesuai sama keinginannya dia. Dia tipe orang yang pasrah gitu. Cuman kalau dari percintaan dia adalah tipe orang yang bucin. Dari energi The Page of Cups di sini, this person love. Jadi jatuh cinta akan cinta itu sendiri gitu. Jadi yang tadi aku bilang dia tuh suka pamer kalau di percintaan. Dia suka pamer pasangan, pamer ini loh pasanganku gitu. Dia juga tipenya tuh ada beberapa dari mereka yang sangat romantis tuh kayak suka bikin quotes kata-kata mutiara, bikin notes, bikin pesan-pesan indah gitu. Nah dia tuh orangnya juga bukan hanya pinter ngomong ya di percintaan atau pinter untuk memberikan kata-kata manis, tapi actionnya juga ada. Jadi perilakunya bakalan dia tunjukin banget. Ini kadang-kadang bikin orang-orang sekitar jealous. Page of Cups juga di sini. Dia tuh juga sudah merasa atau bisa menyadari ya, ada takdir nih antara kamu sama dia gitu. Jadi ada momen yang akan terjadi, kamu akan berada di satu tempat yang sama. Terus kalau yang aku lihat di situ akan ada sebuah, memang kalau dari energi The Tower itu kayak goncangan gitu ya. Bentar, tiba-tiba aku mendengar ringing di kuping aku. Jadi ada sebuah kejadian di mana kamu akan berada di satu tempat yang sama. Kalau yang aku lihat ini sebuah kegiatan dan di situ ada sebuah informasi. Ini informasi datangnya lucu, bisa dari orang lain, bisa kamu tahu faktanya sendiri tentang orang ini dan perasaan orang ini tentang dirimu. Dan bisa vice versa ya. Bisa perasaan kamu juga. Jadi bisa dari gerak-gerik atau bisa dari perbincangan yang akhirnya aha, oh ternyata gini perasaan kamu. Aku bakalan lihat lagi dari
Aku bakalan cari dari oracle card dulu ya. This is a message for you about this connection. Just spread guidance, live like continuous. Give you permission and protection to see through people who watch this video. I want to know about the search for them. Ada beberapa di kalian yang juga dapat pesannya dari semesta, kamu akan denger bell atau kayak suara ringing gitu. Nanti juga ada yang menelpon dirimu, bisa menelpon atau memberikan message atau ngechat kamu dalam waktu dekat. Date, meeting someone new, dating, get back out there, plan, set a date. Nanti juga ada momen dimana akan bersama berdua, ngedate. Kalau aku malah lihat ada yang berusaha untuk bermesraan di sini. Jadi, tapi kalau yang dari meeting someone new di sini, kamunya juga harus ready, harus mempersiapkan diri dulu juga. Jadi kitanya tuh ibaratkan ya, kalau mau mengundang seseorang ke dalam rumah, kita harus mampu untuk membuka rumahnya dulu dong, gitu. Nah, dari kamu juga harus mampu dan siap untuk melangkah atau siap untuk memulai, gitu. Menyiapkan diri itu harus. Addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has block, restraint. Nah, ini untuk kalian yang masih terperangkap sama hubungan yang toksik, sama pemikiran yang toksik, terperangkap sama sebuah konteks atau sebuah ide atau sebuah pemahaman kalau cinta itu harus melekat, cinta itu harus selalu bersama, cinta itu harus saling mengikat satu sama lain. Jadi terlalu bergantung sama pasangan. Obsesi juga ada. Ini harus dilepas dulu gitu. So, aku bakalan lihat ke tarot deck yang ini. Kita bakal lihat lagi, cek lagi who is this person. Kamu akan terkejut jika kamu tahu kalau ternyata dia yang akan dipersatukan oleh semesta dengan dirimu. Flower of life, another flower. Yang tadi aku bilang ada bunga. Yang aku lihat tuh dari awal vision aku ngeliatnya ada banyak bunga. Cuma memang dominannya tadi di biru. Atau memang ada beberapa dari kalian yang suka warna biru. Cuman di sini kalau dari Flower of Life sendiri ini ngomongin soal koneksi. Kamu sama dia sebenarnya sudah punya koneksi. Bisa koneksinya secara harafiah, kamu temenannya sama temannya dia, atau misalnya dia temenan sama teman kamu, atau ada koneksi karir, pekerjaan, apapun itu, udah ada koneksi. Dari energi The Flower of Life juga di sini disarankan untuk menurunkan ego. Jadi kita harus mampu untuk bisa berdamai dulu sama diri kita sendiri. Belajar juga untuk bisa mengerti kalau yang namanya berpasangan itu bekerja sama, bukan hanya kita ngatur atau kita menyesuaikan keinginan kita atau memenuhi keinginan saja. Lalu di sini dari Flower of Life sendiri kalau aku lihat ada kisah masa lalu sih di sini. Bentar ya. Ada kisah masa lalu yang mirip sama kisah masa lalunya dirimu. Cuman kalau yang aku lihat di sini ini tuh kayak film, alurnya nyambung, ngerti kan? Jadi kayak ternyata aku harus gini gitu, atau ada dinamika di masa lalu, atau ada masalah di masa lalu, ternyata untuk ini ya gitu. Jadi ada keadaan seperti ini. Lalu dia juga seseorang yang tadi aku bilang dia tuh mampu untuk legowo, mampu untuk letting go. Dari energi di Air of Cups sendiri, dia orang yang tidak tidak terlalu suka menendam. Dia tidak suka untuk memendam sebuah rasa cemas, memendam rasa dendam. Dia tuh gampang untuk bisa memaafkan. Nah, ini ada The Hangman lagi. Jadi dari The Hangman juga ini validasi ya. Dia cukup pasifnya bukan karena dia nggak mau bergerak, lebih seperti karena dia
menginginkan segala sesuatu diatur sama Tuhan, segala sesuatu diatur sama semesta. Jadi yang dia lakukan kebanyakan berdoa untuk sebuah persatuan. So aku bakalan lihat lagi dari sini, kita tambahin terus ada Ace of Cups. Kamu belum pernah punya hubungan cinta sama dia sebelumnya, jadi ini benar-benar hubungan cinta yang baru. Dan kalau aku lihat ini sih ada overjoy. Jadi orangnya tuh kalau kalau aku lihat ya, dia tuh kalau mendapatkan diri kamu atau misal bersama-sama kamu, dia tuh bahagia banget gitu loh. Jadi bahagianya juga keterlaluan. Sama-sama overflowing. Dan di sini dari Ace of Cups sendiri, kamu bisa bilang sama Pisces, Scorpio, Cancer, dia adalah sosok orang yang mampu untuk memberikan cinta. Jadi mampu untuk menunjukkan ketulusan juga. Jadi bukan hanya dari omongan lagi ya di sini. Nah, di sini ada dua birds. Ini juga ngomongin soal news, berita yang akan sampai ke dalam kuping kamu. Atau kamu akan tahu tentang sesuatu tentang orang ini. Dari energi birds juga ini ngomongin soal social life, di mana mungkin sebelumnya atau sekarang ini kamu udah mendengar desas-desus tentang dirinya gitu. Jadi kalau dari yang aku lihat di sini, nanti bakalan banyak informasi yang bertubi-tubi datang ke kamu yang akhirnya bikin kamu overflowing, bikin kamu kewalahan. Oh, kayak aku nerima informasi ini gimana ya gitu. Ini bisa vice versa ya, jadi bisa dianya juga kayak gitu. Lalu dari energi um, the King of Coins di sini, dia tuh tipe orang yang bakalan nunjukin yang tadi aku bilang. Cuman kalau dari King of Coins di sini, ini nunjukin kayak karirnya dia yang bagus. Dia orang yang udah mikirin tentang masa depannya dia ya. Kalau ngomongin soal bukan percintaan ya, kita ngomongin soal personal, dia udah mikirin soal masa depan, dia udah mikirin soal aset-aset, dia udah banyak tabungan lah istilahnya kayak gitu. Dia bukan tipe orang yang cukup datang ke dalam hidup kamu cuma buat main-main aja. Dia tipenya orang yang serius. Jadi saat dia datang ke dalam hidup kamu, dia menunjukkan keseriusannya memang dengan cara ngasih kamu sesuatu gitu. Nah, dari Two of Coins sendiri ini bisa ada perbedaan. Nah, bisa perbedaan usia, perbedaan jarak, tempat tinggal gitu. Cuman dari Two of Coins sendiri, perbedaan tersebut nanti akan diseimbangkan. Ini juga ada yang contoh ya perbedaannya, kayak yang satu matahari, yang satu bulan gitu. Yang satu suka malam hari, yang satu suka siang hari. Yang satu beraktivitas di siang hari, yang satu lagi beraktivitas di malam hari. Jadi dari Two of Coins perbedaannya macam-macam. Cuman dari perbedaan tersebut kamu lihat ada timbangan-timbangan yang seimbang. Ini beda dari Two of Coins atau Two of Pentacle di tarot deck lain, dimana ini adalah Two of Pentacle yang seimbang. Jadi kalian sama-sama punya value, sama-sama memiliki sesuatu untuk diinvestasikan di sebuah hubungan ini gitu. Dari sini ada Five of Coins, letting go dulu sesuatu di masa lalu. Dari energi The Five of Coins sendiri, kalau aku lihat di sini dia juga sosok orang yang sangat maintaining ya, terutama soal materi. Jadi dia berusaha tetap berada di tingkat yang di atas gitu. Dia berusaha tetap untuk stay di dalam situasi finansial yang nyaman. Jadi dia punya effort dan usaha di karir. Nggak afdol namanya kalau kita juga ngomongin soal sisi negatifnya dia. Dia adalah sosok orang yang sering banget overthinking, dan kadang-kadang kalau baper terlalu baper. Terlalu dramatik juga kalau dia um, apa ya, menggunakan si perasaannya banget. Jadi terlalu overly sensitive, jadi terlalu sangat sensitif, yang akhirnya itu bakalan bikin dia kalut sendiri. Jadi perasaannya dia dipentokin tuh bapernya, akhirnya bikin dia overthinking. Kadang-kadang dia seperti itu, yang akhirnya dia pun kewalahan untuk mengontrol itu. So kita bakalan lihat ke ciri-ciri dari sini. There's bright guide angel from power like guiding us. Show me the truth. What is this person? Yang bakalan dipersatukan dengan dirimu.
1, 2, 3. Oke. Put your head on my shoulder. Dia adalah seseorang yang sangat bangga jika pasangannya dia atau kamu berkeluh kesahnya cuma sama dia. Jadi dia pengen banget jadi sosok orang yang kayak menyelamatkan dirimu. Jadi kalau kamu ada keluh kesah, kamu galau, kamu lagi kalut soal kehidupan, dia pengen banget selalu berada di sisimu. Seksual, orangnya juga seksi, dia punya nafsu yang cukup besar juga. Yes, di sini dia suka memberikan hadiah. Love language-nya dia itu kebanyakan memang memberikan sesuatu. Jadi bersiap-siap ya membuat ruang untuk menyimpan hadiah-hadiah dari dia. Shorty. Pertama ini bisa lebih ada tingginya. Kalau aku lihat memang tidak terlalu tinggi kalau aku lihat dari Shorty. Cuman dari sini ada juga beberapa dari kalian berhubungan sama seseorang yang tingginya sama diri kamu. Dari Shorty sendiri ini juga nunjukin dia bukan tipe orang yang mau berlama-lama dalam satu hubungan yang gak jelas. Contoh kayak PDKT, dia bukan tipe orang yang PDKT-nya lama. Straight to the point. Terus Disney younger, kemungkinan dia lebih muda pada dirimu. Jadi ada perbedaan usia. Aktif, orangnya juga cukup aktif, punya banyak aktivitas. Bisa olahraga, bisa hobi, memenuhi hobi, dan segala macam. Yes, food, dia suka banget kulineran. Fair, kulitnya juga cerah. Annoying, dia orangnya menjengkelkan juga. Kadang-kadang free, dia tuh sangat mengutamakan kebebasan. Di sini hard love. Ini adalah tipe hubungan yang bukan langsung manis-manis ya di awal. Ini ada gonjang-ganjingnya dulu. Hard love itu kadang-kadang konsepnya kayak love to hate. Ada sisi dia yang kamu sayang banget, kamu suka banget, tapi ada sisi dia yang nyebelin gitu. So aku bakal lihat lagi pesan-pesan dari Oracle Card. Kita bakalan lihat dari Romance Angel. Ini pesan untuk dirimu. Message for the situation. Ada give your relationship a chance, work on your partnership. Jadi berikan kesempatan untuk dia, untuk dirimu juga. Jadi jangan langsung ngambil sebuah keputusan atau jangan langsung ngambil sebuah kesimpulan. Di sini ada reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Ini bisa jadi keadaan dimana kamu sebenarnya sama dia tuh sudah punya koneksi di kehidupan sebelumnya. Jadi ada persatuan kembali. Di sini ada this could be the one. You already met the romantic partner you seek. Jadi reconciliation dan this could be the one itu menunjukkan dia adalah seseorang yang sudah ada di orbitan kamu. Sudah ada di sekeliling kamu. Jadi bukan orang yang tiba-tiba datang atau asing gitu. Kita bakal lihat lagi satu lagi. Very soon. Clearly decided what you want, so it comes to you now. Jadi kamu juga harus nentuin maunya apa, biar apa yang kamu mau datang ke dalam hidup kamu gitu. Jadi aku bakalan lihat ini sebentar lagi ya, akan ada sesuatu hal yang akan terjadi. Aku bakalan lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada the strength. Ini adalah hubungan yang akan sangat kuat. Ada yang mau ganggu, ada yang mau iseng, gak akan terpengaruh. Ini juga hubungan yang saling melengkapi. Dari energi the strength itu juga nunjukin ada kebutuhan satu sama lain yang akan terpenuhi. Dia akan melindungi kamu atau kamu yang akan melindungi dia. Semua perannya itu pas gitu. Nah, dari the strength ini juga hubungan yang
tipenya tuh kayak dia lagi gitu. Mau kamu pergi kemanapun, kamu bakalan nempel lah ke dia lagi. So, aku bakalan lihat lagi dari sini ya. Kita tambahin outcome-nya diri yang sini. Queen of Cups. Terutama untuk kalian yang feminin, kalian akan sangat diprioritaskan banget. Kamu akan ngerasa diratukan atau dirajakan. Dari Queen of Cups sendiri di sini akan ada sebuah kepuasan. Balik lagi di sini ada lotus. Lotus itu tumbuh bukan di tempat yang indah. Lotus itu tumbuh di danau atau di pond yang penuh dengan lumpur. Jadi memang awalnya itu kelihatannya tidak ada potensi. Tapi saat kamu menunggu dan sabar kamu merawat itu, nanti akan ada sesuatu yang indah gitu. Dari energi the world, di sini kamu bisa ngapain aja sama dia. Jadi kamu bakalan sering traveling, sering jalan-jalan sama dia, mencoba hal-hal baru lah gitu. Dia akan jadi sosok orang yang selalu nemenin kamu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan kamu di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa bawa reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!